Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali saya Putri kembali hadir menyapa Anda ya. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan ada Bapak Agus Pranoto SHMH. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa ini Pak? Ini anak-anak itu lagi persiapan ya, katanya kita menghadapi cuaca ekstrim ya. Ini tadi ada undangan dari Kayu Geritan ya. Kayu Geritan. Ada personil di sana, kita sosialisasi di sana ya. Oke, Iya, benar gitu. banget siap-siap. Iya, iya. Soalnya ini memang lagi apa ya musimnya ya Bapak ya? Iya. Ini cuacanya memang lagi kondisi ekstrim. Kita masyarakat harus siap siaga ya. Sehingga pada saat terjadi sebuah bencana kita tidak panik ya. Iya, benar Kita tahu sekali. apa yang harus kita laksanakan ya, seperti itu. Oke. Nah, sudah ada Kepala BPBD ya, Mitra RKS dan pendengar setia Radio Kota Santri. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai upaya BPBD Kabupaten Pekalongan dalam antisipasi terjadinya bencana alam. Nah, Bapak kira-kira ya apa aja nih potensi bencana alam yang paling rawan terjadi di Kabupaten Pekalongan? Di Kabupaten Pekalongan ya tahun 2025 ini dari inventarisir yang dicatat ya, ini ada 104 kejadian ya, sudah cukup banyak ya. Kemudian kejadian yang paling banyak ini adalah bencana angin kencang. Angin kencang. Itu ada 36 ya. Kemudian longsor 26 dan banjir itu 24 ya. Kemudian dari mitigasi bencana yang sudah kita laksanakan, yang paling rawan itu adalah di wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan. Di Petung Triyono ya. Iya ya Pak. Kita pasti selalu ingat ya kejadian tanggal 20 Januari kemarin ya. Kondisinya luar biasa ya. Prihatinkan sekali ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini kira-kira gimana ini Bapak mengenai gambaran kesiapsiagaan dari BPBD Kabupaten Pekalongan sendiri dalam menghadapi potensi-potensi bencana tersebut? Ya, menghadapi potensi bencana yang ada ya, kita sudah menyiapkan sumber daya yang ada ya, baik itu logistik ya, peralatan, personal maupun APD ya, sehingga begitu ada sebuah kejadian ini kita siap ya. Kita juga meningkatkan koordinasi komunikasi dengan stakeholder terkait ya. Tidak lupa kita juga selalu edukasi ke masyarakat ya. Kita banyak ini alhamdulillah ada undangan dari desa, dari sekolah ya. Kita mengedukasi masyarakat ya. Harapan kami dengan adanya edukasi ini masyarakat akan lebih siap ya kalau ada bencana ya, seperti itu. Oke, kalau ada bencana berarti udah siap kayak gitu ya, kita harus melakukan apa kayak gitu ya? Iya, harus apa yang harus dilakukan. Oke, nah itu berarti termasuk sosialisasi ya berarti? Ya, sosialisasi. Hari ini pagi ini di Kayu Geritan ini ada. Kayu Geritan Karanganyar ya, Karanganyar. berarti ya pendengar ya. Oke, nah kita lanjut untuk program mitigasi ya. Nah ini apa yang kira-kira itu menjadi prioritas BPBD sendiri untuk mengurangi resiko bencana ini Pak? Ya, untuk mengurangi resiko ini utamanya untuk daerah rawan bencana ini kami sudah memasang EWS ya, Early Warning System itu di Petung Kriyono, di Kandang Sirang, kemudian di Tirto ya. Kita juga sudah mengidentifikasi bencana yang ada ya, setelah wilayah terdampak, juga tadi sosialisasi yang terus kita laksanakan kepada masyarakat ya, maupun ke anak-anak sekolah ya. Bahkan kemarin di wilayah desa itu ada ibu-ibu PKK ya, minta sosialisasi untuk ini bencana ini. Ya, kayak gitu. Baik. Nah itu berarti untuk apa alat pendeteksi bencana itu Pak? Ada berarti memang? Ada kita pasang. Ya, kemarin begitu ada kejadian di Petung Kriyono, ini kita pasang di titik-titik lokasi itu ya. Sehingga bila ada sebuah kejadian itu akan memberitahukan ke kita ya. Sehingga masyarakat di sana nanti dengan adanya EWS itu udah ngerti, oh ini ada kejadian, mereka segera siap ya, seperti itu. Itu berarti ada di beberapa titik ya. Pekalongan? Iya. Tadi saya sampaikan selain di Petung ada di Kandang Sirang ya. Kandang Sirang itu juga ada potensi tanah gerak. Iya benar. Ya. Sering longsor juga. Sering longsor ya. Ini ada dari Polres kan lagi ada perbaikan jalur dari Trajumas ke Bodas. Kemarin ini ada tanahnya ini turun sekitar 1,2 ya. Jembatan juga rusak ya. Untuk di Tirto kita pasang EWS katanya dengan kalau ada banjir. Iya.
Ya, jadi sudah Tempatnya soalnya iya, sering sekali. sering sekali banjir, nggih, seperti itu nggih. Memang berarti jadi memang sudah ada alat pendeteksinya. Nggih, Jadi udah ada, siap ada. juga kayak gitu ya, Nggih, Pak ya. Oke. Nah, ini kira-kira bagaimana ini, Pak ya, mengenai peran pemetaan wilayah rawan bencana dalam upaya pencegahan? Jadi pemetaan rawan bencana ini sangat-sangat penting bagi kita nih, karena dengan kita mengetahui daerah yang ada potensi ya untuk bencana, ini kita sudah bisa menentukan jalur evakuasinya nanti di mana, ya. Titik untuk penyelamatan di mana, ya. Dan masyarakat yang ada di situ juga sudah kita beri edukasi untuk selalu waspada ya, utamanya di bulan-bulan yang cuaca ekstrim seperti ini, kayak seperti itu. Biasanya untuk bulannya yang ekstrim itu antara bulan apa sampai apa ini, Pak? Kalau kita rasakan sekarang di bulan Desember ini kan curah hujan masih normal, gitu. Kadang-kadang memang hujan terus ya. Lah nanti di bulan Januari Februari ini curah hujan akan sangat tinggi, ya. Utamanya di daerah selatan, ya. Dari Petung Kriono, Pak Barang, Kandan Serang, Paninggaran. Diperkirakan oleh BMKG ini cuacanya akan cuaca ekstrim. Kalau diukur ini di atas 500 mm. Jadi sangat-sangat ya lebat. Ya, kita harus waspada. Iya benar sekali. Gitu. Jadi kalau mungkin di daerah selatan itu berarti pegunungan atau perbukitan ya, Pak? Di daerah selatan itu kan perbukitan gitu, lereng-lereng. Kalau kita lihat kondisi di sana kan memang banyak pegunungan, dan kalau kita lihat sekarang hutan di sana kan juga sudah banyak yang ini. Iya Pak, iya benar. Kandang Serang itu loh Pak, sekarang kok ya. Jadi agak ya seperti itu ya. Nah, makanya kita harus bersama-sama lah. Masyarakat juga harus menjaga lingkungannya. Jangan sampai karena kita kadang-kadang kan nafsu untuk alih fungsi lahan, ditanami tanaman produktif, tapi resikonya kan sangat-sangat berbahaya. Membahayakan juga ya bagi semua orang. Itu. Baik, nah ini kira-kira Bapak ya, sejauh mana BPBD melibatkan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana? Mantap. Jadi kami ini selalu melibatkan masyarakat ya, karena yang tahu persis kondisi alam di sekitarnya itu adalah masyarakat ya. Sehingga kami kemarin mengumpulkan melalui camat desa ya, membuat peta bencana juga kita informasi dari masyarakat. Ya. Kemudian kita juga membuat semacam grup ya, grup WA siaga bencana. Di sana ada masyarakat yang ada di situ ya. Sehingga kalau ada kejadian di wilayahnya, ini segera di-share di grup itu dan kita bisa segera cepat untuk mengambil langkah-langkah yang segera harus kita laksanakan ya, seperti itu. Berarti alhamdulillah masyarakatnya juga mau ya berperan kayak gitu ya Bapak ya. Alhamdulillah. Memang masyarakat yang tahu seluk-beluk tempatnya di sana. Dia lebih hafal dari kita kan. Benar. Oh ini tanda-tanda mau ada longsor, tanda-tanda kalau di daerah utara, oh ini udah mau robnya naik kan, dia lebih hafal dari kita kan. Nah, itu berarti untuk termasuk nanti ada sosialisasi juga tadi kayak yang ada di grup WA gitu Pak, berarti sosialisasi juga kita share kondisi cuaca Kemudian kalau kaitannya dengan pemberitahuan, kita kan juga ada di lewat medsos ya, di Instagram, di Facebook kan juga kita share di sana. Memang. Oke, nah ini kira-kira bagaimana ini Pak mengenai sistem peringatan dini ya tadi, peringatan dini bencana yang diterapkan oleh BPBD. Seperti tadi udah kami sampaikan, kami memasang EWS di beberapa tempat rawan bencana ya, dan kami selalu memberikan informasi ya, perkiraan cuaca dari BMKG ya, sehingga setiap saat ini kita bisa merespon ya, kita bisa siaga kalau mungkin terjadi situasi yang tadi ada rawan terjadi bencana tadi ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya, pemirsa. Memang karena ini curah hujan juga ya, Pak ya. Sangat tinggi. Curah hujan sekarang itu kan tidak seperti yang dulu, nggih. Terang, tiba-tiba hujan, terus disertai angin. Iya benar. Kadang-kadang muncul kilat. Iya. Itu yang harus kita waspadai. Kalau dulu kan kita udah hafal, nggih. Zaman mungkin saya kecil SD itu, oh bulan ini musim hujan, bulan ini musim. Nah, ini kalau sekarang sudah
sudah tidak seperti dulu lagi. Perubahan mungkin ya. Tahu itu. Dan kita lanjut ya ke bincang kita. Kira-kira nih Bapak Agus ya, apa saja langkah yang harus dilakukan masyarakat nih saat menerima peringatan dini bencana? Oh, iya, iya. Jadi kami mengharapkan ya, kepada masyarakat ya, apabila ada tanda-tanda bencana, ya, tolong tenang, ya. Jangan panik, ya. Segera ambil tindakan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dan jangan lupa perhatikan untuk anak-anak dan lansia, Iya. karena mereka harus dibimbing ya. Jangan karena buru-buru ditinggal, ya, sehingga anak-anak lansia juga harus diarahkan ya ke tempat yang aman ya, seperti itu ya. Utamanya itu jangan panik ya. Iya, iya. Yang itu memang yang pertama jangan panik, tapi kita pasti panik. Iya, pasti panik. Itu kadang bingung ya, gimana? Udah langsung panik sendiri Pak. Gimana Ya, itu? Pak? sehingga itu perlunya kita datang disosialisasi Itu ya. tadi ya Pak ya. Dan kita harus mengenal, oh ini ada tanda-tanda ada sebuah bencana. Kita sudah harus antisipasi ya. Kalau istilahnya pas kita berpergian, hujan lebat diserai angin, ya jangan nekat. Iya, Kita harus berhenti kan, berteduh kan. Karena rawan ada pohon tumbang juga. mungkin palio ambruk, tiang listrik lah itu kan ya harus seperti itu nggih. Nah itu ya, mungkin Iya. kalau bencana kayak mungkin ditinggal ke kasih ya susah ya Pak kali itu. Nah, lah itu beda Nggak lagi. bisa gitu. mengatasi itu BPBD ya, angkat tangan. Iya. Itu mengatasinya bukan BPBD. Apa itu, Pak? Tapi personil di BPBD kan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak kesiapan tadi ya mengenai peralatan dan juga personil BPBD saat terjadi bencana secara mendadak? Nih, kemarin sudah kita apelkan, kita cek alat, kita cek APD, juga personilnya. Ya. Kita piket 24 jam penuh, ya. Sehingga begitu ada laporan kejadian, kita laksanakan asesmen, langsung kita tangani. Ya. Kalau kondisinya ini tempatnya sulit Iya. atau besar, kita panggil teman-teman relawan. Banyak sekali ya. Kita minta bantuan TNI Polri, Iya. sehingga kita tangani bareng-bareng ya, seperti itu. Oke, nah ini biasanya untuk alat-alat itu seperti apa berarti Pak? Kalau peralatan untuk kita kan punya ya. Kalau di daerah utara kita siapkan perahu, ya. Kita ada perahu ya. Kemudian kalau ke atas kita punya udah trail ya. Ya, oh, oke. Kita untuk yang pohon tumbang kita juga punya sensor lah Iya, ya, Pak. seperti itu. Kita siapkan. Ya. Semuanya ready. Sudah disiapkan apalagi Ya, memang kayak gini ya sudah siap sedia di musim yang luar biasa Iya, sudah. Udah mau tahun baru juga itu ya berarti ya pemirsa ya. Udah siap-siap BPBD-nya jadi tidak perlu khawatir. Lanjut. Nah ini untuk program edukasi kebencanaan apa ya yang kira-kira diberikan BPBD kepada sekolah dan juga masyarakat Pak? Oke. Kami sangat terima kasih kepada kepedulian masyarakat ini. Kemarin mereka malah mengundang kita ya. Jadi kita sosialisasi di desa, kita sosialisasi di sekolah-sekolah ya. Materi yang kita berikan itu ya tentu saja kaitannya dengan edukasi pemahaman terkait dengan bencana ya. Jadi apa yang harus kita laksanakan saat terjadi bencana ya. Iya benar. Kita kemarin juga ada pelatihan ya, mungkin untuk ibu-ibu PKK kemarin. Kadang-kadang kalau di rumah bencana level lokal ya, Iya. kompornya apa? Api, cara juga. mematikan seperti apa? Iya benar. Ini juga sudah kita berikan pelatihan. Di sekolah pernah kita laksanakan semacam ini. Pelatihan kalau ada semacam bencana. Waktu itu kita ada bencana gempa bumi ya. Iya, nah itu. Nah, itu harus seperti apa? Ya. Oh, harus cari tempat yang aman, menunduk. Kemudian begitu kondisinya sudah tidak goyang, lari ke tempat yang aman. Jadi kita laksanakan itu. Ya, kita seperti itu sudah kita laksanakan. Berarti untuk sosialisasinya memang apa BPBD harus dipanggil atau memang dari BPBD sendiri nanti ada jadwalnya kayak gitu Pak? Ada program yang kita menjadwalkan ya.
tetap kurang di kita ya, cuma kita kan terbatas nggih. Iya. Ada juga kita memenuhi permintaan tadi dari masyarakat tadi, undangan dari desa, dari sekolah. Kemarin kita kerjasama dengan anak-anak KKN dari UIN. KKN, iya. Nah, ada manggil ke kita. Ada program kita untuk memberikan sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana. Iya, benar. Seperti itu. Oke ya, berarti mungkin bagi Anda ya pemirsa dan juga pendengar yang mungkin ingin kayak gitu, ingin tahu kayak gimana mengenai mitigasi bencana ya Bapak ya, mungkin bisa memanggil BPBD kayak gitu nanti untuk mengisi acaranya kayak gitu ya. Kita selalu siap, ya siap untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Oke, nah kita lanjut. Nah ini bagaimana kerja sama BPBD terus juga dengan TNI, Polri dan juga relawan serta instansi terkait nih dalam penanganan bencana Pak? Ya alhamdulillah ya, komunikasi, koordinasi ya kita dengan TNI, Polri, relawan ya OPD tapi sangat-sangat baik ya. Kemarin Senin kemarin ya, minggu kemarin kita undang rapat untuk koordinasi ya, semuanya hadir ya. Dan kita semua unsur siap ya kalau terjadi sebuah bencana ya. Siap bareng-bareng untuk menangani ya, sehingga masyarakat ini segera tertangani ya. Tidak sampai bersusah-susah atau bahkan mungkin ada yang mungkin kelaparan ya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ya Pak ya. Ya jangan sampai. Nah itu berarti kayak kemarin waktu bencana di Petung Kriono ada Pak yang kayak gitu, yang sampai kayak di Petung Kriono kemarin itu kan terputus ya. Tidak ada akses. Aksesnya ya Pak ya. Kami dari BPBD minta informasi. Masyarakat yang terisolir itu ada berapa orang? Termasuk yang anak-anak berapa, lansia berapa. Kita dropping ke sana, jalan kaki kita. Kita suruh hitung kebutuhannya apa ya. Utamanya ya mungkin logistik ya sama air biasanya. Itu. Kemudian kita juga menyiapkan mungkin peralatan mandi dan sebagainya. Ini kita suplai kebutuhan, nanti tiap minggu kita kirim lagi. Iya benar. Jadi jangan sampai mereka itu tadi sampai kelaparan, jangan sampai. Iya Pak ya, benar-benar siap siaga. Kita siap-siap. Oke, nah ini Pak, seberapa penting peran relawan kebencanaan di Kabupaten Pekalongan? Jadi untuk relawan ini menjadi ujung tombak kita ya. Kemarin di Petung ini bahkan relawan yang masuk ke sana ini ada 1.300 orang, luar biasa ya. Kemudian apabila kita menangani bencana yang kecil, yang lokal ya, begitu kita di-share di grup, mereka tuh pada hadir membantu kita. Langsung ya Pak, cep kayak gitu. Karena kalau personel di BPBD kan terbatas kita hanya beberapa orang menangani. Mungkin pohon kita potong pakai sensor, nanti teman-teman relawan tuh membantu ya, ngangkatin dan sebagainya. Ini saya ucapkan terima kasih ini kepada teman-teman relawan yang support kami ya, sehingga kami semakin semangat ini kalau menangani bencana ini. Kami ucapkan terima kasih. Berarti untuk jadi relawan itu semua bisa masuk atau harus masuk komunitas dulu? Semuanya bisa masuk, tetapi ya untuk melaksanakan tugas harus pikir juga safety-nya. Iya, nah itu ya Pak ya. Dan harus punya keahlian ya, jangan asal berani ya. Harus melihat kondisi safety aman, lah baru ambil tindakan. Iya benar. Jangan hanya mengandalkan semangat ya. Kadang-kadang orang semangat nggak bisa renang, ada anak kecemplung di sungai langsung jegur ya Pak. Sama dong nanti tenggelam ya Pak. Kita mulai nanti itu maksudnya gitu. Nah mungkin memang semangat relawan kan kayak gitu ya Pak, udah semangat duluan, nggak tahu nanti gimana di lapangannya seperti apa, nanti kalau dia kena mental malah tambah bingung. Dan itu luar biasa. Kemarin di saat kejadian di Petung itu ada yang mungkin dari disabilitas pakai kursi roda, tetap mau ke sana, ke Petung Kriono. Dia mau ikut ke sana membantu, kaitannya dengan tadi di dapur umum, karena dia nggak bisa ke lokasi ya. Iya benar. Dia bantu di dapur umum itu dengan kondisi dia pakai kursi roda. Iya. Apalagi kita yang sehat harusnya lebih dari itu. Bener sekali ya, masa kalah ya? Ya nggak, waduh luar biasa sekali. Ini Pak, pingin flashback lagi ke kejadian Petung Kriono kemarin ya. Kira-kira ini Pak ya, dari kejadian itu, kira-kira BPBD ada langkah-langkah baru apa enggak Pak?
dalam menghadapi terjadinya bencana? Setelah mungkin kayak dahsyatnya kemarin Petung Kriana seperti itu, kayak gitu loh Pak. Saya juga serem soalnya. Iya, memang di sini ya. Di kita itu tadi seperti yang sudah sampaikan ya, kita kondisi sekarang itu sudah menyiapkan sumber daya yang ada ya, baik tadi personel, logistik, peralatan maupun APD ya. Dan kita sudah mengadakan tadi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ya. Kita mengadakan sosialisasi ya. Bahkan kemarin waktu rapat ya dengan pihak perhutani kita minta, ini kan ada jadwal penerbangan ya. Iya. Kita minta tolong dalam bisa ya ditunda dulu ya. Iya benar. Karena kondisinya kan kalau kita lihat kejadian Petung yang baru-baru ini di Sumatera ya, Iya, kejadian benar. seperti itu ya. Iya Pak. Sehingga kita semuanya harus sadar ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah action tindakan yang nanti memperparah ya kalau terjadi sebuah kejadian bencana ya. Iya benar. Dan di kami standby 24 jam ya. Kalau ada laporan sesuai SOP di kami minta anak-anak itu segera cek dulu. Laporannya benar enggak? Kan Iya. ada yang iseng kadang-kadang ya. Benar. Ada juga yang iseng ternyata Nah, ya. begitu itu oke valid ya segera ditangani. Dan di dalam penanganan juga saya minta juga itu tadi safety dari petugas harus tetap diperhatikan. Pernah ada kejadian ada listrik tumbang. Aliran listrik jelas di situ masih ada ya. Saya minta itu jangan buru-buru ditangani, koordinasi dulu ke PLN. Aliran listrik dimatikan baru ditangani ya. Benar-benar. Ya. Ada kejadian juga nolong orang yang kecebur di apa tuh, sumur itu loh. Sumur, oh. Itu kan enggak boleh buru-buru langsung turun, harus dicek dulu. Di dalamnya ada gas enggak? Oh. Kalau nanti ada gas, ya nanti yang turun ke bawah ikut Iya. pingsan ya. Begitu untuk aman, baru nanti turun ya. Tetap di atas harus ada pengawasan ya. Bahkan di tempat kita di PBB itu ada tempat simulasi untuk latihan itu ada. Iya. Sehingga anak-anak itu selalu tak minta gini, harus selalu berlatih biar nanti kalau ada kejadian sudah terbiasa. Gitu Iya. loh. Benar ya Pak ya. Oke, memang harus seperti itu. Oke, seperti itu. Oke. Oke, nah ini kita lanjut berarti untuk bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Pekalongan berarti seperti apa aja Pak? Seperti tadi saya sampaikan, yang paling sering ini adalah tadi angin tadi. Iya ya Pak, yang angin itu. Anginnya kan kalau di kita itu kan kemarin juga ada kejadian kan di Petung beberapa buah pohon roboh ya. Tumbang berarti. Beberapa tempat ini juga terjadi beberapa pohon roboh ya. Cuma tadi yang paling mengkhawatirkan di kita ini kalau terjadi tanah longsor. Iya. Kemarin di Petung ini kejadiannya tanah longsor, di bawahnya ada pemukiman. Kemudian longsoran tanah itu terbawa oleh air sampai ke Kedung Buni tanahnya itu. Menjadi Iya, ya, Pak. banjir bandang di sana. Ya. Di Kedung Buni itu rumahnya itu ada yang sampai ke tanah itu mungkin 1 meter itu. Jadi tanah dari Petung itu bisa berjalan sampai ke Kedung Buni, terbawa aliran air. Air tadi ya Pak, Ya, semua ini itu. sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi, Iya, tentunya ini memang menjadi traumatik tersendiri mungkin. enggak. Pak. Oke, semoga tidak terjadi lagi. Amin. Enggak. Nah, kita lanjut. Kira-kira ini Pak ya, gimana prosedur cepat BPBD dalam penanganan darurat saat bencana terjadi? Saat bencana terjadi, ya seperti tadi udah kami sampaikan ya, kami ada piket 24 jam penuh ya. Cek dulu laporannya ya. Valid atau tidak ya. Begitu valid, tim segera turun ke lapangannya. Jangan ditunda-tunda. Iya. Kalau personel yang piket kurang, informasikan ke relawan yang lain atau minta bantuan ke TNI Polri ya. Segera tangani ya seperti itu. Ya. Benar ya. Tangani, ya. Pokoknya segera tangani kayak gitu. Ya, Harus. harus seperti itu ya. Kejadian yang dulu itu yang pada saat ada kejadian di Petung longsor, di Kedung Buni banjir, ada telepon masuk ke kita. Ada satu keluarga itu ada yang naik di atap rumah kan.
Kartin kita harus bingung waktu itu kita apa nih. Dari petung seperti itu di gedung seperti itu ya kita bagi areanya. Segera ke sana ya. Kita bagi yang ke gedung ini berarti yang punya keahlian ini ya, otomatis ya. Siapkan peralatan, ada pakai pelampung dan sebagainya. Dan akhirnya ya selamat mereka ya. Dan untuk yang lansia dipanggul itu sama tim Satgas. Ya. Luar biasa sekali nih. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kira-kira ini Pak, apa fokus utama BPBD ya dalam tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana terjadi? Ya, jadi fokus kami ini utamanya kami melihat manusianya dulu, ya. Habis kena bencana ini biasanya mereka trauma. Ya. Iya benar. Ini harus ada semacam ya kami bisa minta tolong dari dinas sosial dan dinas kesehatan ya untuk memberikan kayak trauma healing ke mereka. Ya. Kemudian yang kedua kami pemenuhi kebutuhan untuk logistiknya. Kemudian juga tempat kita biasanya ada posko untuk mereka ya. Kemudian yang terakhir kita juga harus merehabilitasi sarana prasarana yang rusak. Iya. Ini karena APBD kita itu terbatas ya. Kami mengajukan anggaran ke BNPB, berarti ke nasional ya. Kejadian di Petung ini kita ajukan anggaran ini sangat besar ya. Kita hitung tuh sampai 125 miliar sendiri ya. Tapi dari sana kan juga kebutuhannya bukan hanya di Pekalongan ya. Benar. Di tempat lain ada ya. Terakhir informasi yang masuk ke kita ya. Ini yang masih disetujui ini sekitar 35-an lah. Mudah-mudahan sampai final ya itu dananya turun ya. Sehingga kita bisa memperbaiki fasilitas yang rusak ya. Utamanya yang jembatan yang menuju ke arah Petung. Itu ya Pak. Itu kan masih jembatan Beli itu, jembatan sementara ya. Dan anggaran untuk membangun jembatan itu bisa sampai 10-20 miliar itu. Benar. Kalau pakai APBD ya iya. Ya, Oke. Berarti nggak seperti itu. Nah ini untuk tantangan Pak, tantangan apa yang paling sering dihadapi BPBD dalam penanganan bencana? Jadi untuk tantangannya, ini utamanya untuk medan yang sulit dijangkau. Ya. Sulit dijangkau, ini kami, peralatan kami juga terbatas ya. Kami punya motor trail juga tidak banyak ya. Kemudian juga keterbatasan personil di kita, ya. Alat juga ya, sehingga kemarin begitu ada kejadian yang bersamaan, ini kami juga agak bingung membagi personil kami ya. Sehingga kami kepada masyarakat ini kami mohon maaf ya apabila ada informasi ke kami, penanganannya kami mungkin bisa tidak cepat. Itu bukan kami tidak segera menuju ke lokasi itu, tapi ada beberapa lokasi yang harus kita tangani juga. Tapi yakinlah kami pasti datang ya. Iya, datang deh untuk menangani kejadian itu seperti itu. Ya. Atau mungkin itu Pak, apa dilihat dulu mana yang paling harus ditangani lebih dulu kayak gitu atau gimana? Ya kita mesti itu dari beberapa kejadian ya. Seperti kemarin kalau di Petung kan seperti itu ya kita ke sana pun kita kan tidak mungkin ke lokasi ya. Iya, sehingga fokus kita waktu itu ke Kedung Muni. Karena banjir ya. Mereka ada yang di atas rumah, atas pohon, itu harus segera kita selamatkan. Iya, benar. Ya, seperti itu. Oke, nah ini terakhir nih ya, harapan BPBD Kabupaten Pekalongan nih Pak ke depan dalam membangun budaya sadar bencana seperti apa? Bencana ini kan bukan peristiwa yang kita harapkan, tetapi apabila itu terjadi, kita kan harus selalu siap. Dan bencana ini bukan hanya tanggung jawab BPBD, bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi monggo kita bareng-bareng ya. Apa yang kita laksanakan ya, kalau ada sebuah bencana kita bareng-bareng ya, kita atasi itu ya. Sehingga masyarakat segera tertolong ya, seperti itu. Ya. Baik ya.
Nah ini pokoknya buat Anda ya, pemirsa pendengar, harus selalu waspada dimanapun Anda berada. Memang musimnya ini lagi Desember, Januari, Februari ya Bapak ya? Ya, Wah, Januari itu, Februari. Nggih. pokoknya ekstrim sekali. Nah ini berhubung memang sudah habis waktunya dari perbincangan kita, harus diselesaikan nih ya Bapak. Mungkin tambah sedikit boleh? Oke, Boleh, siap. nggih. Langsung. Saya mengharapkan nggih kepada masyarakat nggih. Panjenengan ingat kejadian Januari di Petung, juga di Sumatera nggih. Bencana ini selain disebabkan oleh faktor alam, tapi utamanya ini disebabkan oleh kita manusia ya. Di sana banyak sekali mungkin alih fungsi lahan ya. Mungkin sampah yang tidak terurus ya, polusi udara di mana-mana, sehingga menyebabkan suhu udara itu menjadi tinggi ya. Sekarang kita dihantui oleh adanya siklon tropis ya. Itu apa? Ya akibat perbuatan kita. Okay. Maka kita jaga alam kita ya. Jaga alam kita cintai alam kita ya. Semoga bencana ini tidak terjadi kepada kita semua. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selalu dijauhkan dari bencana. Dan apabila ada kejadian, tolong hubungi kami ya ke BPBD Kabupaten Kalangan di nomor 0822 9767 8800. Kami akan segera menangani kejadian tersebut ya. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik pemirsa ya, itu tadi. Kalau misalnya ada bencana bisa langsung hubungi nomor yang sudah tadi Bapak Kepala BPBD sudah sebutkan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.